Inilah klasemen sementara di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Buset dah guys. Meskipun King Indo kalah dengan Jepang guys ya, King Indo masih bertengger di peringkat keempat guys dengan 12 poinnya. Buset dah guys. Dan sudah dipastikan juga guys ya bahwa King Indo yang lolos ke round keempat. Buset dah, tinggal nunggu aja nih guys ya. Match Arab Saudi dan juga Australia itu barulah klasemen telah berakhir gitu ya buset. Dan selanjutnya guys, sangat tidak disangka-sangka guys ya, Cina bisa menang 1-0 atas Bahrain naik peringkat ke peringkat kelima guys dengan 9 poinnya dan Jepang unggul jauh guys ya dengan 23 poinnya guys buset dah ya. Semoga aja guys ya di round keempat nanti King Indo bisa menjadi Timnas Indonesia kalah 6-0 di kandang Jepang ya guys. Hasil ini tidak berarti apa-apa untuk kedua negara, karena Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia dan Indonesia lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini hanya ajang uji coba untuk Timnas Indonesia persiapan ronde keempat. Kalau wajar seri kaget menang proklamasi, tentunya itu yang kita harapkan. Ini modal bagus untuk Timnas Indonesia persiapan di kualifikasi Piala Dunia nanti ya guys. Pertandingan ini bukan kelas AFF lagi ya guys, melainkan kelas dunia. Walaupun Indonesia kalah melawan Jepang, tapi Indonesia lolos ke ronde 3 babak kualifikasi Piala Dunia ya guys. Dan ini line up Timnas Indonesia. Patrick Kluivert merotasi beberapa pemain inti ya guys. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Tetap optimis ke 100 dunia guys. Tapi guys sangat-sangat disayangkan guys ya, setelah King Indo kalah atas Jepang, ranking FIFA King Indo menurun drastis. Buset dah guys. Waduh cuy, sangat-sangat disayangkan guys ya. King Indo harus rela turun rankingnya guys ya, dari 116 dunia ke 119 dunia. Buset dah. Dikarenakan guys ya, setelah kalah 6-0 guys atas Jepang, King Indo harus dikurangi poinnya 3,42. Buset dah. Bawah Korea Utara lagi buset. Tapi guys ya nggak apa-apa guys ya, nggak apa-apa. Dikarenakan nantinya Oktober King Indo akan mendapatkan poin guys jika menang di round keempat gitu ya buset dah. Dan juga guys jangan lupakan FIFA Matchday guys ya, nanti di bulan September melawan Lebanon dan juga Kuwait guys buset. Doakan aja guys yang terbaik guys agar King Indo bisa ke 100 besar dunia cuy. Ya, kita kalah 6-0 dari Jepang. Santai aja, santai. Yang penting kita udah lolos ke putaran 4 Piala Dunia. Iya, tadi itu Jepang banyak banget. Santai dong Jepang mainnya, apaan sih? Mainnya serius banget. Itu Jepang lagi ngasih tahu ke kita secara nggak langsung, Indonesia mau main di Piala Dunia tuh harus kayak gini, harus keras gitu. Ngapain sih kita? Ya udah, itu secara nggak langsung Jepang tuh baik ngajarin kita tuh. Nanti belum lagi ketemu Inggris, belum lagi ketemu negara-negara Eropa, Amerika Latin sana juga. Jadi Jepang tuh tadi ngasih pelajaran banyak buat negara kita, buat sepak bola Indonesia, supaya nanti kita bisa berlaga di Piala Dunia itu yang nggak kayak tadi gitu. Buat pelatih Patrick ya, tolong formasinya dibikin kelas dikit dong. Oke? Terima kasih. Indonesia kalah 6-0 lawan Jepang. Stop pada komen nyalahin pemain, ngata-ngatain pemain. Karena memang level kita jauh dari Jepang. Dari segi peringkat FIFA itu jauh banget. Dari segi market value per pemainnya jauh banget. Dari segi level permainan juga masih jauh banget. Justru dari sini harusnya timnas kita bisa belajar dari Bang Jepang nih, dari King Jepang, supaya nanti di round selanjutnya kita tahu level permainan lawannya tuh ya standarnya harusnya udah setim Jepang gitu. Jadi stop nyalain pemain dan sampai ketemu di round 4, oke? Tidak apa-apa kalah dari Jepang, laga seru bikin deg-degan. Assalamualaikum ronde 4 datang. Semangat juang tetap di tangan. Hey!
dibombardir sama Jepang yang mainnya rapi dan bagus banget. Ya Allah, kayak kagak dikasih napas kita buat ngembangin permainan. Kalian bisa lihat alhasil pemain-pemain kita ini ratingnya hancur banget. Jeruk sama merah, kagak ada ini yang hijau satu-satu acan. Gue juga bingung harus ngomong apa ya, karena memang Jepang pressingnya bagus. Ketika timnas kita menguasai bola, itu buat ngembangin permainan susah banget. Rapih banget Jepang, sampai angkat topi lah gue ngeliat Jepang mainnya. Tingkat dunianya memang beda banget. Gak usah dihujat ya pemain kita, ini masih proses. Barangkali nanti ke depannya bisa jauh lebih baik. Tapi kalau kalian boleh sebut satu nama, kira-kira pemain mana yang menurut kalian kayaknya underperform di match kali ini? Ya, tapi gak boleh sampai mencaci maki ya. Cuma sekedar memberikan saran aja. Gak apa-apa dong. Udah jangan kecewa, sini aja ngumpul sama Arif Golang ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Arif Golang ini, pecinta-pecinta timnas yang belum follow Arif Golang, di follow dulu, dipencet di follow, jangan nonton doang. Buset abangku, 6-0 ya, nggak main-main Jepang ternyata abangku. Aku pikir di pertandingan terakhir Jepang bakal main santai, lah malah ngegas pak. Sebenarnya jujur aja ya bangku ya, di pertandingan terakhir ini tuh pertandingan formalitas harusnya. Karena kedua tim itu udah main tanpa beban ya. Jepang udah pasti lolos ke Pildun, Indonesia sudah pasti lolos ke ronde keempat. Cuman begini pak, kalau kita main tanpa beban, harusnya kita mainnya kan lepas. Lah ini 90 menit full kita ketekan pak. Bener-bener emang kita beda kelas abangku ya, beda level sama Jepang. Bahkan di pertandingan ini Indonesia nggak ada tendangan sama sekali, satu pun tidak ada bos. Tapi ya walaupun kita dihajar secara hasil dan statistik, tapi Arif Golang tetap tidak kecewa ya bangku ya. Emang dari awal Arif Golang emang udah turunin ekspektasi abangku. Lawang pertandingan formalitas ngapain capek-capek. Emang nggak kepikiran gitu loh bakal kebantai 6-0. Enggak, Jepang ini beda kelas guys, come on. Jepang ini rank 15 dunia loh. Ya nggak fair juga kalau kita. Gue berharap Jepang turunkan pemain pelapisnya, main satu gigi, main santai kayak lawan Saudi, lawan Australia. Malah Kudo, Endo, Kamada diturunin semua malah ngegas. Ya selesai lah kalau ngegas. Di kandang main parkir bisa jam 4-0. Ini kita masih keluar. Udah nggak usah kaget, kan emang Jepang jago, bukan salah pemain-pemain kita. Pemain-pemain kita mah nggak salah, emang level timnas kita yang masih di bawah. Lu tahu sendiri Jepang kan negaranya kota-kotanya bagus, kereta cepatnya bagus-bagus, filmnya aja bagus. Doraemon, wajar juga kalau sampai ke main bola, Jepang juga bagus, tapi Indonesia nggak gitu juga kali ya. Masa sampai 0 shoot on target, kagak ada tembakan sama sekali. Lagi Jepang gue heran, giliran lawan Australia mainnya kayak main-main, kayak main friendly match. Giliran lawan timnas Indonesia, apa Kubo dipasang. Tolonglah itu Kubo. Lah untung kita udah sempat proklamasi ini. Coba kalau kagak, bisa nerus. Ya udah intinya semua butuh proses, kagak ada yang instan. Menang kalah tetap kita dukung timnas Garuda, timnas Indonesia yang memang baru banget dibentuk, pelatihnya aja kayak baru ini. Infoin dah, makan ramen sushi yang enak. Ya seenggaknya kalau kita nggak bisa sikat Jepang di lapangan, kan makanannya kita bisa sikat.